Apakah Anda tahu mengapa seiring bertambahnya usia, organ vital pria cenderung mengecil dan kehilangan kekuatannya? Banyak dari Anda mungkin pasrah dan menganggap itu hanyalah faktor usia. Namun, itu salah besar. Hari ini, saya akan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa organ vital pria bisa mengecil, sekaligus membagikan metode latihan hanya 5 menit sehari yang bisa membuatnya lebih besar dan lebih keras, hingga 5 cm dari sekarang. Halo, saya Dr. Surya. Saya adalah seorang spesialis urologi yang telah membantu para pria membangun kembali kepercayaan diri mereka selama lebih dari 30 tahun di Jakarta. Bukan melalui obat-obatan atau operasi, melainkan murni melalui latihan fisik. Salah satu pasien saya adalah Pak Bambang, seorang pria berusia 72 tahun. Seumur hidupnya, ia akrab dengan rokok dan alkohol. Saat usianya menua, ia menyerah dan mulai menghindari wanita karena merasa sudah habis. Namun setelah mempraktekkan metode latihan saya selama 2 bulan, ia datang kepada saya dan berkata, "Dokter, keajaiban terjadi. Sekarang jauh lebih keras dari sebelumnya dan ukurannya pun jelas berbeda. Saya tidak pernah bermimpi di usia 70-an ini masa kejayaan itu bisa kembali lagi." Ingatlah satu hal, organ vital yang mengecil dan melemah bukan karena usia, melainkan karena pengabaian. Sama seperti otot lengan dan kaki. Jika tidak digunakan dan dilatih, mereka akan mengecil dan melemah. Begitu juga dengan organ vital Anda. Jika tidak dilatih, ia akan mengerut. Sebaliknya, jika dilatih dengan benar, Anda bisa mendapatkan kembali ukuran dan kekerasannya berapapun usia Anda. Di bagian akhir, saya akan membagikan rahasia khusus yang biasanya hanya saya berikan kepada sedikit pasien saja, yaitu teknik induksi ereksi malam hari yang hanya butuh 1 menit sebelum tidur untuk melihat perbedaan ukuran di pagi hari. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan like. Dan jika Anda siap untuk mendengarkan, tulis angka 1 di kolom komentar sebagai bentuk komitmen Anda. Sekarang mari kita mulai latihan ajaib yang akan mengubah tubuh dan hidup Anda. Beberapa waktu lalu, seorang pria berusia pertengahan 60-an datang ke ruang praktik saya dengan wajah muram. Ia adalah Pak Budi, seorang pensiunan wakil kepala sekolah yang dihormati. Ia hidup dengan lurus dan jujur, tetapi setelah pensiun, ia merasa harga dirinya runtuh di depan wanita. "Dokter, yang lain saya tidak masalah, tapi sebagai pria, saya merasa sangat menyedihkan. Dibandingkan waktu muda, ukurannya jauh mengecil, dan meskipun bisa ereksi, tidak ada lagi kekerasan seperti dulu. Rasanya seperti balon yang kempes. Akibatnya, saat berhubungan dengan istri, seringkali loyo di tengah jalan." Suaranya penuh dengan keputusasaan. Namun yang paling menyakitkan baginya bukanlah perubahan fisik itu sendiri. Momen yang paling menghancurkan adalah saat saya melihat tatapan mata istri saya setelah saya gagal. Dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia hanya menatap saya dengan rasa kasihan. Rasanya lebih baik jika dia marah daripada menatap saya dengan iba seperti itu. Harga diri saya hancur berkeping-keping. Saya merasa sudah menjadi pria yang hanya pantas dikasihani. Kisah Pak Budi bukanlah kisah yang asing. Banyak pria mengalami hal yang sama seiring bertambahnya usia. Penurunan kemampuan seksual bukan sekedar kehilangan kenikmatan, melainkan masalah besar yang mengguncang identitas dan kepercayaan diri seorang pria hingga ke akar-akarnya. Pak Budi sudah mencoba segala cara. Ia menonton program kesehatan di TV, makan makanan yang katanya bagus untuk stamina, dan rutin jalan pagi di taman. Namun, tidak ada perubahan yang ia rasakan. "Dokter, apa yang salah? Apakah saya memang ditakdirkan untuk menua dan layu seperti ini? Benarkah tidak ada cara untuk menjadi pria gagah lagi?" Saya memegang tangan Pak Budi dan berkata, "Pak Budi, Bapak sudah berjuang keras, tapi ada satu fakta penting yang Bapak lewatkan. Jika ingin membesarkan otot lengan, Bapak harus angkat beban. Jika ingin otot kaki kuat, Bapak harus melakukan squat. Tapi selama ini, apakah Bapak pernah melatih otot dan pembuluh darah di organ vital Bapak secara langsung?" Pak Budi tertegun. "Pak, organ vital itu bukan tulang, itu adalah kumpulan otot dan pembuluh darah. Lebih tepatnya, ada otot dasar panggul yang menopang akarnya, dan ada kantong pembuluh darah yang disebut corpus cavernosum yang bertugas menampung darah. Tanpa melatih kedua hal ini secara langsung, sehebat apapun makanan yang Bapak makan, perubahannya tidak akan maksimal. Sekarang saya akan ajarkan latihan nyata untuk membangunkan otot dan pembuluh darah Bapak yang sedang tidur itu." Wajah Pak Budi mulai menunjukkan secercah harapan.
tubuhnya belum selesai. Ia hanya tidak pernah diajarkan cara melatih bagian terpentingnya. Begitu juga dengan Anda. Sesaat lagi, saya akan membongkar metode latihan ajaib untuk membangkitkan raksasa yang tertidur di dalam diri Anda. Sekarang, saya akan mematahkan satu kesalahpahaman berbahaya di kepala Anda. Kebanyakan pria menganggap organ vital hanyalah salah satu bagian tubuh biasa. Mulai hari ini, ubah pemikiran itu. Organ vital Anda adalah otot. Lebih tepatnya sebuah perangkat hidrolik presisi yang terdiri dari otot dan pembuluh darah. Saya menyadari kebenaran ini saat bertemu dengan seorang pakar rehabilitasi pria kelas dunia beberapa tahun lalu. Saat menghadiri konferensi di Jerman, saya berbincang dengan Dr. Hermann Schneider yang mendedikasikan hidupnya untuk pemulihan fungsi urogenital pria. Meskipun duduk di kursi roda, matanya bersinar seperti pemuda. Ketika saya bercerita tentang kekhawatiran pria di Asia tentang harga diri mereka, ia bertanya, "Dr. Surya, bayangkan jika lengan kanan Anda cedera dan digips selama berbulan-bulan. Apa yang terjadi saat gips itu dilepas?" Saya menjawab, "Tentu saja lengan itu akan jadi jauh lebih kecil dan lemah dibanding lengan kiri." Dr. Schneider tersenyum dan berkata, "Tepat sekali. Semua otot di tubuh kita akan mengalami atrofi atau penyusutan jika tidak digunakan. Lalu mengapa orang berpikir organ vital adalah pengecualian? Itu adalah organ yang terdiri dari pembuluh darah dan otot. Jika selama puluhan tahun tidak digunakan dengan benar dan tidak dilatih secara aktif, wajar jika ia mengecil dan melemah. Itu hukum alam." Selama ini dokter hanya memberi obat, tapi lupa mengajarkan cara latihan yang benar. Kata-katanya seperti tamparan bagi saya. Kita telah melupakan kebenaran yang sangat sederhana ini. Jika tidak dilatih, ia akan menyusut. Jadi, apa solusinya? Sederhana, gunakan lagi dan latih secara agresif. Sama seperti otot lengan yang lemah bisa kembali besar dengan angkat beban, organ vital Anda juga bisa kembali ke ukuran dan kekerasan masa muda Anda, berapapun usia Anda jika dilatih secara konsisten. Ada dua kunci utama di sini. Otot dasar panggul, PC muscle, dan corpus cavernosum. Otot PC adalah otot yang melingkari pangkal organ vital Anda. Otot ini harus kuat agar saat ereksi, ia bisa mengunci darah supaya tidak keluar, sehingga kekerasan tetap terjaga. Corpus cavernosum adalah kumpulan pembuluh darah yang seperti spons. Spons ini harus sehat dan elastis agar bisa menampung lebih banyak darah, sehingga ukurannya bisa membesar maksimal. Seiring bertambahnya usia, spons ini mengeras dan mengerut. Itulah sebabnya ukurannya mengecil. Tugas kita jelas. Pertama, melatih otot PC seperti mengangkat beban. Kedua, memijat spons corpus cavernosum agar kembali elastis. Tubuh Anda tidak akan mengkhianati Anda, asalkan Anda tidak menyerah pada tubuh Anda sendiri. Berikut adalah langkah-langkah latihan 10 menit di rumah untuk membangkitkan raksasa Anda. Metode ini tidak memerlukan biaya, tidak butuh alat khusus, dan hanya perlu 10 menit sehari. Saya berjanji, jika Anda melakukannya secara konsisten selama 1 minggu saja, tubuh Anda akan mulai memberikan sinyal yang berbeda. Latihan ini terdiri dari 3 tahap. Lakukan secara berurutan agar hasilnya maksimal. Tahap 1. Bangunkan otot dasar panggul, penguatan akar, 3 menit. Ini adalah latihan langsung untuk otot pici. Otot ini adalah mesin utama kekerasan dan kekuatan ejakulasi Anda. Berbaringlah dengan nyaman, tekuk lutut dan tempelkan kaki di lantai. Kencangkan otot di antara anus dan testis seperti saat Anda menahan kencing. Pastikan perut atau bokong tidak ikut mengencang. Fokus hanya pada otot akar tersebut. Buang napas sambil mengencangkan otot selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tarik napas sambil melepaskannya perlahan selama 3 detik. Lakukan 10 kali pengulangan dalam 1 set. Jika Anda bingung di mana otot itu berada, cobalah saat ereksi pagi hari. Gerakan organ Anda ke atas dan ke bawah secara sengaja. Otot yang Anda gunakan saat itulah otot pici Anda. Tahap 2. Bangunkan pembuluh darah yang kaku, pijat aliran darah, 5 menit. Setelah mesin menyala, saatnya membersihkan pipa dan memperlebar alirannya. Pijatan ini bertujuan membuat corpus cavernosum menjadi lembut kembali agar darah segar bisa mengalir deras. Waktu terbaik adalah setelah mandi air hangat saat pembuluh darah sedang rileks. Gunakan sedikit minyak atau lotion, gosok di tangan hingga hangat. Buat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk seperti tanda oke, lalu lingkarkan di pangkal organ vital.
Jangan terlalu keras hingga sakit, tekanannya harus lembut namun terasa. Urut perlahan dari pangkal menuju ujung, seolah-olah Anda sedang memeras pasta gigi. Rasakan darah terdorong ke arah ujung. Ulangi 10 kali. Setelah itu, gunakan kedua telapak tangan untuk memijat seluruh bagian secara lembut dengan gerakan memutar. Ingat, ini bukan aktivitas seksual. Ini adalah rehabilitasi pembuluh darah. Fokuslah pada aliran darah dan sensasi fisiknya. Tahap 3. Latihan sepanjang malam. Induksi ereksi malam hari 2 menit. Ini adalah rahasia yang jarang saya bagikan. Secara alami, pria akan mengalami ereksi beberapa kali saat tidur tanpa disadari. Ini adalah cara tubuh berlatih secara otomatis. Seiring bertambahnya usia, frekuensi ereksi malam ini berkurang, sehingga organ vital melemah. Latihan ini secara artifisial menginduksi ereksi malam tersebut agar organ Anda terus berolahraga saat Anda tidur. Sebelum tidur, berbaringlah dan lakukan penguatan otot PC sebanyak 10 kali sebagai sinyal bagi tubuh untuk mulai bekerja. Kemudian bungkus organ vital Anda dengan kain lembut atau handuk kecil untuk menjaga kehangatan dan melancarkan sirkulasi darah. Dengan 2 tindakan sederhana ini, otak Anda akan menangkap sinyal bahwa area tersebut butuh aliran darah terus-menerus. Hasilnya, ereksi malam akan terjadi lebih sering dan lebih kuat. Anda akan terkejut dengan rasa tebal dan keras saat bangun di pagi hari. Ketiga latihan ini totalnya tidak sampai 10 menit. Apakah Anda siap menginvestasikan 10 menit ini untuk mengubah hidup Anda malam ini? Selain latihan, kita juga butuh bahan bakar yang tepat. Tanpa nutrisi, otot tidak akan tumbuh. Berikut adalah kebiasaan hidup yang bertindak seperti infus alami bagi kejantanan Anda. Pertama, mulailah pagi dengan segelas air hangat. Ini adalah obat gratis terbaik. Saat tidur, tubuh kita kekurangan cairan dan darah menjadi kental. Air hangat di pagi hari akan mengencerkan darah dan memicu sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital Anda. Kedua, fokus pada protein. Ingat, organ vital adalah otot, dan protein adalah bahan utamanya. Jangan hanya makan karbohidrat seperti nasi atau mie saja. Pastikan ada protein berkualitas seperti dada ayam, tempe, tahu, atau telur di setiap piring Anda. Ketiga, jalan kaki 10 menit setelah makan siang di bawah sinar matahari. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang sangat penting untuk hormon testosteron. Jangan langsung duduk atau tidur setelah makan. Keempat, makan malam porsi kecil dan hindari alkohol. Jika perut terlalu penuh atau ada alkohol di sistem Anda, tubuh akan menghabiskan energi untuk mencerna makanan dan membuang racun, bukan untuk memulihkan hormon dan memperbaiki sel di malam hari. Kebiasaan kecil ini, jika digabungkan dengan latihan tadi, akan membuat tubuh Anda seperti tanah yang kembali subur setelah kekeringan. Namun, jangan hanya terpaku pada ukuran. Perhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh Anda. Sinyal pertama adalah pagi hari terasa lebih segar. Sinyal kedua adalah pancaran urin yang lebih kuat dan jauh. Ini tandanya otot PC Anda mulai bertenaga. Sinyal ketiga adalah kembalinya gairah. Dan sinyal keempat adalah kembalinya tenda atau ereksi pagi hari. Jangan terburu-buru ingin kembali seperti usia 20-an dalam semalam. Tubuh Anda butuh waktu dan kesabaran. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah pasangan Anda. Dukungan dari pasangan jauh lebih kuat daripada obat apapun. Kembalilah ke kisah Pak Budi. Setelah menjalankan misi dari saya untuk jujur kepada istrinya justru menangis haru dan memeluknya. Aku tahu kamu sedang berjuang. Jangan terburu-buru, aku bahagia hanya dengan melihat usahamu. Dukungan itu membuat pemulihan Pak Budi jauh lebih cepat. Jangan biarkan ini menjadi perjuangan sendirian. Libatkan pasangan Anda dalam perjalanan ini. Sebagai penutup, jika Anda masih ragu karena faktor usia, ingatlah, pasien tertua saya yang berusia 87 tahun. Pria yang sudah menyerah itu akhirnya bisa berjalan tegak tanpa tongkat. Masalah urinnya sembuh, dan ia bahkan bisa kembali bermesraan dengan istrinya setelah 30 tahun. Jika pria usia 87 tahun bisa, mengapa Anda yang berusia 60 atau 70 tahun tidak bisa? Yang membuat Anda tua bukanlah angka di KTP, melainkan pikiran yang mengatakan bahwa Anda sudah habis. Latihan ini bukan hanya soal seksual. Ini tentang mengembalikan vitalitas hidup Anda secara keseluruhan. Dengan hormon testosteron yang kembali aktif, Anda akan lebih percaya diri, lebih berenergi, dan lebih bersemangat menjalani hari. Anda sedang membangun kembali pilar-pilar kehidupan Anda yang sempat runtuh. Jangan menunda lagi.
Jangan biarkan malam ini berlalu dengan sia-sia. Untuk membantu Anda, saya telah menyiapkan jadwal harian permajaan pria yang bisa Anda unduh melalui tautan di deskripsi video ini. Cetak dan tempelkan di pintu kamar mandi atau di samping tempat tidur Anda. Pantau kemajuan Anda setiap hari. Anda tidak tua. Anda hanya sedang beristirahat sejenak. Sekarang saatnya bangun dan menunjukkan taji Anda kembali. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar, "Saya mulai hari ini," sebagai pernyataan kekuatan Anda. Saya akan membaca setiap komentar dan mendoakan kesuksesan Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Anda hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia di masa tua Anda. Terima kasih.